Isekai Suicide Squad akhirnya dirilis. Ya guys, bener banget. Isekai yang paling gua tunggu akhirnya udah tayang nih. Dan tayangnya itu langsung 3 episode loh. Wah, gila sih. Dan di video kali ini gua akan ngebahas tentang first impression gua setelah menonton 3 episode pertama anime ini. Dan apakah anime ini akan bagus atau hanya sekedar fan service doang? Gue juga akan memberitahu kalian apakah anime ini layak ditonton per minggu atau lebih layak ditabung aja dulu. Dan jujur aja guys, gue gak terlalu ngikutin franchise DC Universe. Jadi untuk pembahasan kali ini, gue akan ngebahas anime ini dari sudut pandang seorang otaku atau wibu yang suka anime isekai. Dan buat kalian yang belum nonton anime ini, gue sarankan silahkan nonton terlebih dahulu. Nah, jika sudah, langsung aja kita masuk ke videonya. Anime Suicide Squad adalah anime isekai hasil kerjasama antara Warner Bros. Studio dan Wit Studio. Nah, dengan mendengar kata Wit Studio, sudah pasti kan bisa ngebayangin lah ya gimana visual dan animasi di anime ini. Karena Wit Studio sendiri merupakan studio yang menggarap beberapa franchise anime-anime terkenal seperti Attack on Titan Season 1 sampai Season 3 dan anime Spy X Family. Nah, hal ini berlaku juga di anime Isekai Suicide Squad ini. Yaps, jujur aja, bagi gua sendiri, visual di anime ini udah cukup bagus. Mulai dari perwarnaannya yang sudah pas dan beberapa visual karakternya juga udah pas banget. Apalagi untuk karakter Harley Quinn. Cakep banget loh guys. Bisa gua bilang, tingkah laku karakter Harley Quinn ini mirip dengan karakter Kurumi di anime Dead Alive. Ditambah suara Harley Quinn-nya yang menurut gua cantik banget. Tapi di samping visualnya yang udah pas, entah kenapa gua kayak merasakan brightness visual di anime ini kayak lebih tinggi, yang membuat gambar di anime ini terlihat lebih terang. Oleh karena itu, gua harus menonton anime ini dengan brightness yang sedikit rendah. Setelah ngomongin visual di anime ini, pastinya kita juga akan ngebahas tentang animasi di anime ini. Dan untuk animasinya sendiri, menurut gua udah cukup bagus. Terlebih lagi, saat scene pertarungan di anime ini, animasinya sudah lumayan smooth. Nah, gua bilang lumayan ya, karena di beberapa scene anime ini terdapat animasinya yang cukup kaku. Ya awalnya gua agak melihat animasi yang kaku di anime ini, tapi setelah menonton 3 episode ini, gua mulai merasa bahwa ada animasi yang kaku di anime ini. Dan bener aja, saat gua nonton yang kedua kalinya, baru terlihat beberapa scene yang lumayan kaku, terutama saat scene Joker menerbangkan beberapa uang kertas. Yaps, itu kaku banget guys. Jadi untuk bagian visual dan animasinya, gua bisa katakan bagus atau cukup bagus. Karena walaupun animasinya ada beberapa yang kaku, tetapi anime ini masih enak banget buat ditonton. Apalagi saat Harley mulai melawan Orc. Wow, itu animasinya keren banget. Lalu untuk Angel dan movement kameranya juga udah pas banget. Dan setelah gua lihat lagi scene pertarungan di anime ini, stylenya itu mirip banget dengan scene pertarungan di anime Vivy garapan Wit Studio juga. Ngomongin story di anime ini, menurut gua storynya itu simple banget dan mudah dipahami. Karena di episode 1 dan 2, kita udah dijelasin lagi tentang tujuan dari storynya ini, yaitu untuk membuat sebuah tempat penyimpanan sumber daya alam di dunia lain dalam waktu 72 jam atau sekitar 3 hari. Tapi di episode 2, prioritas dari cerita anime ini mulai berganti sementara, yaitu mereka harus kembali ke helikopter terlebih dahulu untuk mereset tenggat waktu yang diberikan. Dan mulai dari sinilah ceritanya itu akan mulai seru guys. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu nih, tenggat waktu yang diberikan itu adalah batas kapan bom di leher mereka itu akan meledak. Karena setelah diantar ke isekai, setiap leher mereka ini sudah dipasangi bom. Terlebih lagi nih, terdapat beberapa misteri juga di anime ini yang belum diungkapkan. Misalnya, siapa identitas orang yang bisa membuka portal itu, dan masalah apa yang terjadi di kerajaan ini. Ya, menurut gua cerita di anime ini sangatlah menarik dan mudah dipahami. Bahkan tujuan dari anime isekai ini lebih jelas daripada anime reverse isekai, yaitu Salad Bowl. Ya sampai sekarang gua gak tahu tujuan anime itu apaan cuy. Jadi, apakah anime ini layak ditonton per minggu atau lebih baik ditabung aja dulu? Dan menurut gua, anime ini layak banget ditonton per minggu. Karena di setiap episode pasti akan terjadi adegan yang epic. Karena mengingat mereka diberikan waktu 72 jam untuk menyelesaikan misinya.
Terlebih lagi nih, anime ini hanya memiliki 10 episode doang. Jadi besar kemungkinan kalau di setiap episodenya akan terjadi adegan baku hantam. Ya itulah yang gua rasakan setelah menonton 3 episode awal anime ini. Yang mana setiap episodenya pasti akan ada adegan baku hantam dan beberapa komedi di setiap episode, yang ngebuat gua betah nonton setiap episode anime ini. Tapi jika anime ini isinya hanya rapat terus-menerus seperti anime Tensura Season 3 dan Mahoka Season 3, gua akan menyarankan kalian buat tabung aja dulu episodenya. Karena saat menonton satu episodenya aja, pasti akan dibuat nanggung kalau tipe animenya kayak gitu. Oke guys, itulah pembahasan dari anime isekai Suicide Squad yang menurut gua merupakan anime yang wajib banget ditonton per minggunya. Karena 3 episode awal dari anime ini menurut gua udah bagus dan layak banget buat kalian tonton. Tapi bagaimana pendapat kalian pribadi tentang anime ini? Apakah pendapat kalian sama seperti gua atau ada pendapat lain dari kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan like dan dah.